Saudara-saudari terkasih, menghasilkan buah dan murid Yesus itu sangat erat berkaitan. Menjadi murid Kristus harus menghasilkan buah. Kalau menjadi murid Kristus tidak menghasilkan buah, tidak tepat dan bukan murid Kristus sebetulnya. Karena itu Tuhan Yesus menceritakan tentang orang yang membangun rumah di atas dasar batu, yaitu orang yang sudah mendengarkan firman, lalu menyimpan di dalam hatinya dan menghasilkan buah di dalam ketekunan. Dan rupanya itu persoalannya. Menjadi murid Kristus, kadang-kadang banyak yang tidak menghasilkan buah, karena untuk menghasilkan buah, syaratnya adalah ketekunan. Dan persis itu yang sulit. Apalagi kritik terhadap kehidupan modern zaman kita ini, juga pendidikan kita, menekankan pada hasil yang instan, yang cepat kelihatan. Sehingga kadang-kadang inginnya cepat dan hasilnya langsung kelihatan dan bisa dirasakan. Persis itu adalah kehidupan yang tidak mendukung ketekunan. Padahal untuk menghasilkan sesuatu yang berarti harus tekun. Dengan ketekunan, memberi waktu, energi, emosi, maka hasilnya pasti jauh lebih bagus daripada yang dikerjakan dengan tergesa-gesa. Karena mengerjakan dengan ketekunan itu berarti ada passion, ada energi, ada rasa cinta, ada dedikasi. Itu yang membuat kita tekun. Tetapi yang kita kerjakan dengan cepat, tanpa energi cukup, tanpa emosi yang terlibat mendalam, biasanya hasilnya juga tidak bagus. Maka untuk menghasilkan buah, syaratnya adalah ketekunan. Dan ketika saya mencoba merenungkan, ternyata firman Tuhan banyak menggarisbawahi tentang ketekunan dalam doa. Bahkan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat 12, dikatakan, sabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, dan tekunlah dalam doa. Tekun dalam doa. Para rasul dengan Bunda Maria juga bertekun dalam doa menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Ketika Petrus ditangkap di dalam penjara, para murid dan jemaat bertekun dalam doa. Dari rupanya kitab suci sangat menganjurkan kita bertekun dalam doa. Tapi persis itu yang sulit. Tekun dalam doa itu sulit karena berdoa itu hasilnya tidak langsung. Hasilnya tidak segera kelihatan. Dan itu berlawanan dengan semangat zaman ini yang tadi saya ceritakan. Inginnya kalau melakukan sesuatu itu cepat, segera kelihatan hasilnya. Padahal dalam doa tidak cepat kelihatan. Tetapi kitab suci sangat menekankan bertekun dalam doa. Tentu ini menjadi tantangan bagi kita. Tetapi coba kita renungkan. Sebetulnya doa itu menjawab segala-galanya. Karena apa? Karena di dalam doa kita langsung berhadapan dengan Tuhan kita, Allah Bapa, yang sangat mengasihi kita, yang ada di sana untuk mendengarkan kita, untuk menemani kita, untuk memberikan yang terbaik kepada kita. Maka tekun berdoa itu adalah jawaban. Karena kita berkaitan langsung dengan sang sumber dari seluruh solusi dari persoalan kita. Maka kalau kita menemui jalan buntu, seperti tidak ada jalan keluar, berdoa. Yesus adalah jalan, Tuhan adalah jalan. Ketika nampaknya tidak ada harapan, kita terlalu terbebani dengan berbagai macam persoalan, berhentilah berdoa. Karena Tuhan memberikan kelegaan. Kalau kita sepertinya
direndahkan, kita sepertinya tidak mampu mengampuni. Berdoa, mohon, karena dalam doa Bapa kami sangat ditekankan. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau kita sepertinya letih, lesu, lelah, tidak mampu lagi, terlalu berat, berhentilah berdoa. Karena Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber penghiburan kita. Kalau kita kesulitan, tidak mampu bagaimana menghadapi persoalan, orang yang begitu sulit, orang yang begitu menyakitkan, berdoalah. Karena Tuhan akan memberikan kemampuannya. Berdoa adalah jalan, berdoa adalah kesempatan, berdoa adalah harapan. Karena kita bertemu sendiri dengan yang ilahi. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha bijaksana menyelenggarakan hidup ini. Allah yang maha murah, dan Allah yang maha murah itu adalah Bapa kita yang selalu ada untuk kita. Bahkan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau anaknya yang tunggal saja diberikan untuk kita, apalagi yang tidak akan Dia berikan untuk kita. Maka berdoalah, bertekunlah dalam doa. Sangat mudah, dalam arti kita semua bisa melakukan, tapi juga sangat sulit. Karena persis berdoa itu hasilnya kita tidak bisa segera menikmatinya, tidak bisa segera kita lihat, dan dasarnya harus ada iman. Tetapi dalam segala hal, doa adalah jawaban. Karena di dalam doa kita menemukan Tuhan sendiri, kita menemukan jalan itu sendiri. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dia juga yang bisa menyembuhkan luka-luka batin kita. Dia jugalah yang bisa mengisi lubang-lubang yang kita miliki karena pengalaman pahit masa lalu. Dia jugalah yang bisa menyembuhkan kepahitan-kepahitan, bahkan mencabut akar-akar kepahitan yang membuat hidup kita tidak bahagia, yang membuat semua jalan nampaknya tertutup. Berdoalah, bertekunlah dalam doa. Bahkan Rasul Paulus menganjurkan kepada kita berdoa secara tanpa henti terus-menerus. Kita mohon rahmat Tuhan, karena Tuhan akan memberikan jalan dan solusi dari semua persoalan kita. Yang penting kita bertekun dalam doa, memberi energi, memberi passion, memberi cinta. Karena segalanya terletak bagaimana kita bertekun di dalam doa, dan kita menghasilkan buah di dalam ketekunan itu. Tuhan memberkati.